Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan siapkan berkat yang baru, kekuatan yang baru buat setiap kita yang datang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. So itu mari sama-sama pagi hari ini kita siapkan hati, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Kami berterima kasih untuk keadaan kami, apapun yang kami hadapi, kami lewati, kami percaya Tuhan bahwa senantiasa perkenanan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami itu sempurna adanya. Sebab itu sama-sama pagi hari ini kami mau siapkan setiap hati kami datang mengucap syukur. Kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur kami bawa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ini persembahan hati kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya berkuasa-Mu, hadirat-Mu itu yang menjamah setiap kami. Lawatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami mau nyatakan kami perlu Engkau Yesus. Kami rindu jamaah-Mu. Mari hadir di tempat kami Tuhan. Kami bawa setiap hati kami datang menyembah-Mu Yesus. Amin. Mari sembah Dia. Segala puji syukur bagi-Mu, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, kami tinggikan, amin Tuhan. Nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, mari sembah Dia. Sama-sama mari semua penyembah Tuhan. Ini hati kami pagi hari ini ya Bapa. Ini pujian hati kami. Nama-Mu selalu, Amin. kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sembah dan puji syukur kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Mari datang bersyukur pagi hari ini. Mari bersama-sama Engkau yang mengalami kasih dan kebaikan-Nya. Mari bersama naikkan pujian syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini pujian, terima kasih syukur kami, Yesus. Terima kasih, segala puji, sembah hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap pujian dan syukur kami. Kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau. Terima kasih untuk kasih dan pertolongan Tuhan yang kami alami setiap hari dalam hidup kami. Sampai hari ini kami lihat tangan-Mu senantiasa pegang teguh setiap hidup kami. Ajar hati kami selalu mengucap syukur.
Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan pujian syukur Yesus, 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 Yesus. terima kasih. Ya anugerah-Mu Karena anugerah, buat karena hidupku kemurahan sekarang. Tuhan, kami hidup sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari bersama nyatakan terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih lagi bersama-sama mari nyatakan terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku Sekarang kan memuji. Sama-sama kami bawa setiap hati kami lebih lagi nyalakan. Terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Mari nyatakan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yesus, Terlalu baik Engkau. terima Terima kasih. kasih. Ya anugerah Kami hidup oleh karena kasih dan buat kemurahan-Mu hidupku Tuhan. sekarang. Kami bersyukur. Kan memuji Sekali lagi bersama kami mau katakan pujian. selamanya. Terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan, karena itu Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami agar hidup kami semakin dituntun kepada jalan-jalan kebenaran. Mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Berjumpa kembali kita di Mesbah Syukur pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan biarlah semakin hari kita boleh semakin setia dan semakin mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan hari-hari ini mereka yang akan terus kuat untuk ya berjalan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masa-masa di akhir zaman yang semakin berat ini. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini. Dan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-12, Amsal 12 ayat yang ke-13 dan 14. Amsal 12 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata,
Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ayat 14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita tentang perkataan saudara. Amsal 12 ayat 13 berkata, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Ya, namanya juga orang jahat. Ya pasti perkataannya itu jahat. Dan akhirnya perkataannya itu pun yang akan menjadi jerat untuk menjatuhkan dia, saudara. Ya, dikatakan di sana orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Karena kita tahu firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau orang hatinya busuk, ya semua perkataan yang busuk yang keluar dari mulutnya. Kalau orang iri hati, ya semua perkataan iri yang keluar dari mulutnya. Jadi saudara, ya firman Tuhan berkata, kita mengenal satu pohon itu dari buahnya. Kita mengenal orang itu dari perkataannya. Kalau orang yang suka ngomong kotor, ya itu pasti hatinya kotor. Orang yang suka dengki, ya hatinya dengki. Orang yang suka bergosip, ya itu pasti hatinya tuh ya banyak racunnya, saudara. Dikatakan orang jahat itu terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Orang itu kalau jahat, maka mulutnya itu juga jahat, maka mulutnya itulah yang akan membawa dia masuk ke dalam jerat atau ke dalam masalah, ke dalam kesukaran, ke dalam pertikaian, ke dalam banyak hal. Tapi sebaliknya orang benar itu dapat keluar dari kesukaran. Hidup ini saudara, kita nggak undang aja kesukaran datang. Dalam hidup ini kita nggak undang masalah, masalah itu bisa datang. Apalagi ya kalau mulut kita ini tidak benar, maka banyak persoalan itu datang gara-gara mulut. Bahkan kita lihat banyak orang akhirnya saling bunuh-membunuh. Karena apa? Karena mulut. Ya, karena itu mari kita menjaga setiap perkataan kita, saudara. Ya, sebab perkataan yang salah itu dapat menjerat kita. Kita hari-hari ini lihat banyak di sosial media, ya salah ngomong sedikit aja, saudara. Bahkan orang yang followersnya udah banyak itu bisa langsung turun drastis. Kenapa? Ya, karena terjerat dengan perkataan mulut yang suka menjelekkan orang. Ya, buat para kita juga umat Tuhan, anak Tuhan, nggak usah lah ikut-ikut komen yang jelek ya di sosial media tentang apapun itu, saudara. Mau tentang hidup orang lain, mau tentang pemerintah, mau tentang apa, lebih baik kita ini berdoa. Ya, saya sering kali melihat ada orang-orang yang karena terlalu menjiwai politik akhirnya ikut-ikutan. Kata-katanya itu di sosial media itu sudah nggak baik. Ya, kita ini hanya bisa berdoa. Ya, kita membela partai A, partai B juga buat apa? Pada akhirnya nanti ya kita sudah repot-repot bela, ternyata yang tadinya bermusuhan di atas-atas malah jadi bersahabat lagi. Jadi kita ini yang bengong. Jadi yang terbaik hari-hari ini apa? Kita berdoa saja. Nggak usah mengutuk, nggak usah ya dalam dunia politik yang lagi panas-panasnya. Mari kita semua berusaha untuk ya terus memperkatakan yang baik. Saya berdoa, saudara, ya, karena perkataan yang jahat itu akan mendatangkan jerat. Karena pasti akan ada pelanggaran kalau kita suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya. Dan ayat 14 berkata, karena setiap orang itu dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Kalau perkataan kita baik, yang kita keluarkan dari mulut itu yang baik, maka dengan jelas firman ini berkata bahwa ya kita akan dikenyangkan oleh segala kebaikan karena buah dari perkataan kita. Saya berdoa hari ini mari kita belajar, saudara, dari rumah tangga,
suami, istri, anak-anak, mari kita belajar untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Biar dalam rumah tangga kita tidak ada kutuk, nggak ada sumpah serapah, nggak ada kata-kata kotor. Tapi kita belajar untuk memakai kata-kata yang baik, yang manis, ya, untuk saling membangun di mana itu diperlukan. Kalau hari-hari ini kita melihat sekeliling kita banyak orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tapi biarlah kita menetapkan hati dimanapun kita berada, kita ini mengeluarkan kata-kata yang baik untuk didengar, bahkan yang dapat membangun banyak orang. Dimulai dari rumah tangga kita, suami, istri, anak-anak, kita belajar untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Saya percaya ketika kita mau komitmen untuk hidup melakukan firman Tuhan, maka Tuhan juga akan membalaskan segala sesuatu yang baik bagi kita. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami boleh berkata-kata yang baik, agar kami dikenyangkan oleh buah perkataan yang baik dari mulut kami. Biarlah mulut kami terus ada pujian kepada Tuhan. Lewat perkataan kami memuliakan nama Tuhan. Kami boleh saling membangun dan saling menasehati. Mari katakan pujian ini bersama saudara. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan saudara, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami beri penghormatan kepadamu Tuhan, amin. Penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, biar mulut kami memuji-Mu Tuhan, biar perkataan yang manis ada di mulut kami. Oh, sebab kami akan dikenyangkan oleh buah perkataan yang keluar dari mulut kami. Sebab perkataan itu seperti benih yang kami tabur dan akan kami tuai. Saat kami terus memperkatakan kebenaran, kebaikan, kami memperkatakan firman Tuhan, maka kami akan menuai segala yang baik dalam hidup kami. Kami menuai segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Sebaliknya jika perkataan yang sumpah serapah, perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kami juga akan menuai malapetaka Tuhan dan masuk dalam jerat dari pelanggaran di mulut kami. Biarlah Tuhan Engkau taruh perkataan yang manis dalam mulut kami, taruh firman-Mu dalam mulut kami, sehingga kami memperkatakan iman, memperkatakan pujian, memperkatakan sesuatu yang mulia di mulut kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak bertobat dengan mulut kami. Kuduskan hidup kami, kuduskan perkataan kami. Kami berdoa Tuhan buat hari ini, biarlah kami memulai hari ini dengan firman Tuhan. Firman-Mu menuntun kami hari ini untuk belajar memperkatakan semua yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang bangun di pagi hari Tuhan, berkati yang bersekolah, yang kuliah, yang bekerja, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah Tuhan menyertai.
Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan semua di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan biarlah anugerah-Mu tercurah Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan semuanya mendatangkan perkenanan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, berkati yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Biarlah anugerah-Mu menjamah Tuhan. Apa berdoa buat setiap mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan, berkati dengan berkat rahmat yang daripada Tuhan. Engkau tambahkan kedewasaan mereka di dalam Engkau Tuhan. Kekayaan di tangan kiri dan umur panjang ada di tangan kanan, sebab Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, kami juga lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa, di damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati